Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana cara pengisian kuesioner supervisi sertifikat kelayakan pengolahan khususnya untuk unit pengolahan ikan skala mikro kecil. Kenapa video ini saya buat ya Bapak Ibu sekalian, karena beberapa teman dari kabupaten kota yang saat ini menjadi pembina mutu masih ada kebingungan bagaimana cara pengisian kuesioner ini. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu kita mulai, langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semua dalam pelaksanaan supervisi begitu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai kuesioner supervisi ini bisa di-download oleh Bapak Ibu semua di Permen 17 tahun 2019. Begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya harus tahu data yang ada di SKP online. Jadi sebelum Bapak Ibu turun ke lapangan untuk melakukan supervisi, Bapak Ibu harus tahu data-data yang ada di sistem SKP online. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu langsung saja. Saya sudah ini contoh saya akan melakukan supervisi ke UKM Mitra Jaya begitu ya, wilayahnya di Jawa Timur. Nah, ini saya kasih contoh aja nama UKM-nya. Nah, ini perlu kita tulis Bapak Ibu di sini UKM-nya apa, selanjutnya provinsinya dituliskan ya Bapak Ibu. Selanjutnya tanggal pelaksanaan pembinaan kita atau supervisi kita itu tanggal berapa, maka ditulis di sini. Setelah itu, Bapak Ibu mengisi data umum yang ada di dalam kuesioner. Untuk data umum ini, Bapak Ibu bisa mengambil langsung dari sistem SKP online. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi sebelumnya dari data SKP online, maka itu akan mempercepat proses pelaksanaan verifikasi begitu ya. Jadi kita hanya mengklarifikasi sudah betul atau belum data yang disampaikan di sistem SKP online. Yang pertama adalah nama UPI atau nama perusahaan, ini sudah tertuliskan ya, nama UKM-nya, alamat kantornya di mana, ini juga sudah. Nah, ini alamat UPI-nya juga sudah, kebetulan ini adalah alamat kantornya dan alamat UPI-nya sama ya, begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika alamatnya tidak sama, maka dituliskan alamat UPI-nya di mana, gitu ya. Untuk jenis UPI-nya kita bisa pilih salah satu di antara yang ada di sini. Karena ini merupakan unit pengolahan ikan, maka kita tuliskan unit pengolahan ikan. Bisa kita blok kalau kita memakai laptop gitu ya. Tetapi kalau kita memakai manual di print begitu, kita bisa melingkari hurufnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini rumput laut kering ya, unit penanganan rumput laut kering begitu. Ini untuk gudang ya, ini untuk UPIH, non UPI atau KPI. Jadi umumnya kebanyakan sih di UPI begitu ya. Terus kita tuliskan juga di poin keempat hasil penjualan per tahun. Itu berapa ya Bapak Ibu di sini karena skalanya mikro kecil kemungkinan besar kan kurang dari 2,5 miliar. Maka kita lingkarin di 2,5 miliar. Selanjutnya adalah nomor telepon UPI atau nomor telepon UPI ini kita tuliskan dari data SKP online juga, kita konfirmasi. Untuk kontak personnya juga. Untuk kelengkapan dokumen, nah untuk kelengkapan dokumen misalnya sudah ada panduan mutu GMP dan SSOP-nya, maka kita tandain begitu ya, kita lingkarin. Untuk perjanjian sewa menyewa ini hanya dipersyaratkan untuk UKM yang memang menyewa, misalnya menyewa tempat gitu ya, UPI-UPI yang menyewa tempat. Apabila milik sendiri begitu Bapak Ibu, maka kita langsung dicoret aja begitu ya. Baik. Selanjutnya adalah masuk ke poin produk. Produk ini kita juga dapat datanya adalah dari data SKP online. Jangan sampai Bapak Ibu turun ke lapangan itu tidak ada datanya begitu ya, masih bingung jenis produk apa nih yang mau kita verifikasi begitu ya.
nilai begitu ya. Ini sudah saya contohkan, dia mengajukan ikan asap dan produk bernilai tambah beku. Nah, ini kita harus tahu apakah dia baru atau dia perpanjangan ya. Terus alur prosesnya sudah ada misalnya ya, terlampir. Untuk tujuan pemasaran sampai dengan di sini kita juga ngambil dari data SKP online, sudah tercantum pada umumnya ya. Kalau memang belum tercantum, maka kita kosongkan aja sebelum berangkat. Nanti kita klarifikasi kepada UP yang bersangkutan. Saya total realisasi ikan asap itu per bulan itu berapa ya, per ton ya. Nah, kalau misalnya 300 kilo gitu ya, berarti 0,3 ton ya. Nah, untuk daerah asal bahan bakunya dia tertangkap atau budidaya. Kalau misalnya tangkapan ditulis tangkapan, kalau budidaya kita tulis budidaya begitu ya. Terus untuk wilayah asal bahan bakunya dari mana? Begitu kita tulis misalnya dari wilayah Trenggalek atau wilayah Lamongan dan lain sebagainya. Kita tinggal mengkonfirmasi selanjutnya. Lanjut, kita ke kapasitas sarana dan prasarana. Ini juga ada di dalam data SKP online ya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah semuanya tergantung dari produk masing-masing yang akan kita verifikasi begitu. Kalau misalnya produk kering begitu ya, tidak perlu gudang beku, ABF, atau ritot untuk pengalengan, gudang penyimpanan, bak cuci, pencucian ya kita strip semuanya. Misalnya kita untuk produk bernilai tambah beku ya di atas, maka kita perlu freezer misalnya, berarti lainnya dituliskan kapasitasnya berapa. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada di sini bisa masuk ke lainnya. Selanjutnya adalah jumlah karyawan dan penanggung jawab. Untuk jumlah karyawan ini juga ada di sistem SKP online, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah untuk karyawan administrasi dan pengolahan, dibagi laki-laki dan perempuan. Apakah ada tenaga asing misalnya? Kalau tidak ada kita strip aja ya. Kalau ada tenaga tetap untuk pengolahan dituliskan. Misalnya ada administrasi ya kita tuliskan di sini. Untuk harian juga sama seperti itu. Dia administrasi atau pengolahan ditulis, baru nanti Bapak Ibu jumlahkan di sini. Jumlahnya ada berapa. Selanjutnya adalah untuk penanggung jawab di unit pengolahan ini ada 4 poin ya. Penanggung jawab UP-nya, terus penanggung jawab produksi, mutu, dan pembina mutunya. Tapi umumnya di dalam sistem SKP online hanya ada 3 ini, UP, produksi, dan mutu. Nanti dituliskan pendidikannya apa dan pelatihan yang sudah diikuti apa ya. Bisa HASA, bisa JMP, dan SSB. Namun di dalam kuesioner ini dicantumkan pembina mutunya ada tidak yang mendampingi UKM tersebut. Jika ada, maka kita tuliskan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke nomor 11, jumlah hari kerja. Ini kita klarifikasi kembali ke UP, berapa jumlah hari kerjanya, misalnya 20 atau 25 hari kerja dalam satu bulan. Untuk asal S, ini apabila perusahaan tersebut menggunakan S ya. Kalau perusahaan atau UP-nya tidak menggunakan S, maka tidak perlu dicantumkan di dalam sistem SKP online ini ya Bapak Ibu sekalian. Untuk asal S, misalnya produksi sendiri dituliskan berapa ton. Kalau misalnya pembelian pabrik juga dituliskan ya pabriknya dari mana. Nah, bentuknya apa nih Bapak Ibu? Misalnya balok atau es curai. Nah, ini dituliskan dilingkarin aja. Kalau dua-duanya dipakai, maka kita tandain dua-duanya dipakai, gitu ya. Selanjutnya adalah penggunaan es ini untuk apa gitu. Kita klarifikasi misalnya untuk penanganan, misalnya untuk ikan segar, penanganan ya. Misalnya untuk proses pengolahan ya kita tulis pengolahan begitu. Jadi tergantung penggunaan masing-masing. Selanjutnya adalah di nomor 13 ada bahan penolong dan bahan tambahan. Nah, di sini ada juga di dalam sistem SKP online Bapak Ibu. Cuman kadang ada yang tidak tertulis, maka Bapak Ibu bisa mengklarifikasi di sini dituliskan ya. Apa-apa saja bahan penolong, bahan tambahan yang dipakai oleh UP tersebut ya. Untuk jenis kemasan, Bapak Ibu ini ada 2 pilihan ya, ada inner karton, ada master karton begitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan dua-duanya, maka Bapak Ibu bisa checklist atau melingkarin dua-duanya. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke dalam kuesioner supervisi SKP ya Bapak Ibu. Sebelumnya
sebelum kita masuk cara pengisiannya Bapak Ibu, kita harus mengetahui, ada 4 kategori temuan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah temuan minor, kedua mayor, ketiga serius, dan keempat kritis. Apa sih pembedanya Bapak Ibu sampai bisa menentukan minor, mayor, serius atau kritis begitu ya. Yang pertama adalah minor. Apabila penyimpangan ini tidak dilakukan tindakan koreksi dan dibiarkan secara terus-menerus, itu akan berpotensi akhirnya mempengaruhi mutu pangan. Maka itu dinyatakan sebagai temuan minor. Selanjutnya adalah temuan mayor, Bapak Ibu. Penyimpangan yang ada itu tidak segera dilakukan tindakan koreksi oleh UP-nya gitu ya, sehingga mempunyai potensi mempengaruhi keamanan mutu pangannya. Gitu ya. Selanjutnya adalah serius, penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi mutu pangan, ya, keamanan pangan. Selanjutnya adalah kritis. Jadi itu kalau tidak dilakukan tindakan koreksi penyimpangannya, maka segera dia akan mempengaruhi keamanan langsung gitu ya, pengaruhnya terhadap keamanan pangan itu langsung terjadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk langsung ke poin C terkait kepatuhan kelayakan dasar. Ini ada beberapa klausul ya. Ini di dalam kuesioner ini ada 18 klausul ya, 18 klausul mulai dari komitmen manajemen. Kita akan bahas satu persatu di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Di sini aspek kepatuhannya apa terhadap komitmen ini? Yang pertama adalah mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan persyaratan dasar, memiliki dokumen mutu dan tim mutu. Kalau dia sudah memiliki panduan mutu, artinya dia sudah mempunyai komitmen ya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, maka kita checklist oke. Apabila dia tidak mempunyai atau belum mempunyai panduan mutu sama sekali misalnya kan, otomatis kita bisa tuliskan mayor ya. Karena dia apabila tidak memiliki dan tidak segera dia punya panduan mutu, maka dia punya potensi mempengaruhi keamanan pangannya begitu ya. Baik. Jadi ini di dalam kuesioner ini kita sudah dari pusat ini sudah memberikan tanda-tanda yaitu masuk kategori penyimpangan yang mana begitu ya. Jadi Bapak Ibu mudah sebenarnya untuk memberikan penilaian dengan melihat kenyataan-kenyataan di lapangan gitu ya. Baik, kita masuk ke klausul kedua yaitu lingkungan. Ini adalah area lokasi UP. Area lokasi UP di sini harus saniter dan higien, tidak menjadi sumber kontaminan dan terpisah dari tempat tinggal. Ini banyak sekali terjadi masalah terutama di UMKM, itu ruang produksinya itu masih menyatu dengan dapur rumah tangga, begitu ya. Nah, ini kita sebagai pembina mutu harus bijak-bijak ya, pandai-pandai bagaimana melakukan pembinaan kepada teman-teman UKM ini, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi kita dengan yang seminimal mungkin, budget yang seminimal mungkin sudah memenuhi persyaratan ini gitu. Misalnya hanya dengan tempat kecil saja satu ruangan, misalnya garasi atau kamar ya yang tidak mungkin dialihfungsikan begitu untuk ruang produksi atau dapur yang sedikit luas misalnya disekat itu untuk sebagian ruang produksi juga bisa. Kalau misalnya ataupun jika sangat terpaksa, maka di dalam panduan mutu itu bisa dilakukan penerapan sistemnya, yaitu ada waktu pembagian bagaimana kapan dia akan melakukan proses produksi, kapan dia akan melakukan kegiatan dapur rumah tangga. Tetapi harus benar-benar ada monitoring yang jelas di dalam panduan mutunya, begitu ya, Bapak Ibu. Baik, maka kita bisa menuliskan dia temuan mayor atau temuan serius, ya. Selanjutnya adalah di klausul ketiga adalah bangunan UP. Di pertama adalah ini ada beberapa, mulai dari pintu, lantai, dinding, langit-langit,
jendela, ventilasi, penerangan, saluran pembuangan, dan tempat penyimpanan bahan kimia. Saya contohkan satu saja di sini pada prinsipnya adalah konsep berpikir yang sama ya Bapak Ibu. Misalnya kita akan memeriksa pintu. Pintu di sini kita lihat deskripsinya Bapak Ibu sekalian atau lantai misalnya kita lihat deskripsinya. Apabila lantainya itu sudah halus nih Bapak Ibu, tanpa retak, terus tidak menimbulkan genangan air gitu ya. Berarti kan semuanya sudah terpenuhi. Maka oleh karena itu dia di checklist oke. Apabila ada yang misalnya eh, apa menimbulkan genangan air gitu ya, maka kita bisa berikan mayor gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kita bisa tuliskan masih menimbulkan genangan air begitu ya. Nanti kita akan bisa memberikan masukan-masukan apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman di UPI. Begitu juga untuk dinding, konsep berpikirnya sama, dilihat dari sini dulu. Kalau sudah oke di lapangan, kita checklist oke. Kalau belum, misalnya Bapak Ibu bisa memberikan kriteria seperti yang ada di sini. Apakah dia masuk minor, mayor, serius, dan kritis. Ini misalnya ada 2 seperti ini, Bapak Ibu bisa mengecek kembali ke dalam apa namanya kategori penyimpangan seperti apa ya. Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Baik, kita lanjutkan masuk ke klausul keempat, penataan dan pemeliharaan. Penataan dan pemeliharaan ini ada 2 poin. Yang pertama adalah penataan dan penempatan alatnya, pembersihan dan desinfeksi. Saya berikan salah satu contoh yang di sini adalah yang B, terjadwal secara berkala sebelum, selama, dan setelah operasional. Kalau dia lakukan itu, biasanya misalnya mau proses produksi disemprot dulu kalau di UPI ya, lantainya dibersihkan, dipel gitu ya, terus selama proses misalnya ada kotor disapu atau apa dibersihkan lah istilahnya ya, mejanya dibersihkan, terus setelah proses juga begitu dicuci, ditempatkan di tempat semula, maka dia sudah melakukan pembersihan dan desinfeksi. Maka itu bisa kita checklist oke. Kalau misalnya dia belum menerapkan ini semua, maka dia bisa dijadikan temuan mayor ya Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut ke klausul kelima adalah bahan baku, bahan tambahan, atau bahan pengemas. Ini ada 3. Yang pertama adalah persyaratan dan penggunaan bahan baku sesuai standar kesehatan dan keamanan. Nah, misalnya nih bahan bakunya ikan segar, ya, dia sudah memenuhi syarat mutu atau belum nih GMP-nya? Oh, dia misalnya di GMP-nya standarnya adalah mutunya, nilai sensorinya 7 begitu ya, sesuai SNI. Ternyata di lapangan dia lebih rendah. Berarti dia sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori serius atau kritis. Tapi kalau misalnya dia bahannya, oh ini udah grade-nya udah bagus nih, garamnya sudah ber-SNI, tepungnya sudah food grade dan bumbu-bumbunya juga food grade. Oke, berarti kita bisa berikan nilai oke di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, ini juga sama ya Bapak Ibu, jadi dilihat deskripsinya dulu, baru nanti dilihat di lapangannya seperti apa. Selanjutnya adalah di klausul ke-6, penyimpanan produk sesuai perlakuan. Ya. Ini ada 5 Bapak Ibu. Dari kelima ini Bapak Ibu tidak perlu melihat semuanya, tergantung dari produk yang ada di UPI yang sedang kita verifikasi begitu ya. Yang pertama misalnya produk itu adalah produk beku, maka dia harus misalnya punya tempat untuk menyimpan, misalnya freezer atau cold storage atau apa. Maka kita checklist oke ya, misalnya kondisinya bagus gitu ya, sesuai. Tapi untuk yang lain-lain kita tulis aja NA karena itu nanti tidak akan menjadi perhitungan kita di dalam memutuskan dia itu dapat nilai grade SKP-nya atau GMP-nya A, B, atau C ya. Jadi ditulis NA atau not applicable ya Bapak Ibu. Jadi tidak dilakukan di UPI ini begitu. Selanjutnya adalah IPAL. Nah,
kemungkinan besar dan banyak teman-teman di UKM ya terutama ini belum memiliki IPAL ya Bapak Ibu ya, maka dia dituliskan temuan minor. Kalau dia sudah memiliki IPAL gitu ya, pengelolaan air limbahnya sudah diproses walaupun secara sederhana begitu, maka kita checklist oke gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke klausul 8, air dan es ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah persyaratan air itu potable water, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Dilakukan pengujian oleh laboratorium ya. Ada hasil pengujian ditampilkan di slide. Tetapi banyak di teman-teman UP ini belum melakukan pengujian. Di dalam sistem SKP kita pun di Permen 17 itu mempersyaratkan air itu tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau begitu ya. Dan nanti untuk teman-teman UKM ini kita bisa memberikan penilaian kalau airnya sudah tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, kita checklist oke Bapak Ibu ya, tanpa untuk dengan pengujian lab misalnya. Itu karena pengujian lab khusus untuk UKM itu juga membutuhkan biaya yang besar. Nanti ke depannya sambil pembinaan terus-menerus teman-teman UKM ini bisa melakukan uji air ini. Saluran pipa air ini juga dirancang agar antara air bersih dengan air kotor itu tidak bersilangan atau ya tidak terjadi kontaminasi silang, agar tidak terjadi kontaminasi silang ya. Kalau misalnya tidak ada penggunaan air laut juga ditulis NA aja, kecuali dia menggunakan air laut harus dicek ya persyaratannya. Ya sesuai. Es juga sama ya Bapak Ibu kita lihat gitu kalau dia beli umumnya kan sudah sesuai ya, maka ditulis oke. Selanjutnya adalah klausul ke-8 terkait ini harusnya klausul ke-9 ya, ini ada double. Peralatan dan perlengkapan yang kontak dengan produk, yaitu bahan dan desain. Yaitu bahannya itu harus tidak berkarat ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya meja kayu Bu gitu ya. Jadi kita pembina mutu nanti bisa menjadi temuannya mayor. Nanti masukannya adalah dialasi dengan plastik itu boleh. Jadi dia tidak mudah dibersihkan begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tanda dan penggunaan alat. Nah, kalau misalnya UPI ini alat-alatnya belum diberikan tanda atau dia belum diberikan warna yang berbeda begitu untuk ruang packing, ruang produksi, ruang penerimaan bahan baku begitu atau belum berikan tanda-tanda apapun, maka dia akan menjadi temuan minor. Nah, ini yang betul adalah diberikan tanda untuk per masing-masing ruangan ya, begitu. Untuk penyiangan, untuk apa semuanya diberikan tanda. Selanjutnya adalah fasilitas pencucian. Ya. Fasilitas pencucian ini ada desain dari fasilitas cuci dan pasokan air pencucian. Ya. Saya kasih contoh satu, misalnya pasokan air. Kalau misalnya untuk pasokan air pencucian dia tidak lancar begitu ya, airnya kurang begitu, sehingga proses pencuciannya tidak maksimal, dia bisa dikategorikan sebagai mayor. Tetapi kalau airnya sudah banyak begitu ya, proses pencuciannya, proses produksi tidak ada kendala begitu, maka dia kita checklist oke ya. Selanjutnya adalah ke klausul ke-10 ya Bapak Ibu, konstruksi dan tata letak alur proses. Ini ada 3, yaitu konstruksi UP-nya seperti apa, desainnya, dan ruangan unit prosesnya. Saya kasih satu contoh aja untuk klausul 10 ini adalah didesain untuk mencegah kontaminasi silang. Jadi tata letak UP umumnya ini kan masih banyak terjadi kontaminasi silang. Kita hanya bisa maksudnya kita bisa memberikan masukan-masukan agar dia tidak terjadi kontaminasi silang begitu ya. Tipe-tipe layout untuk OKM ini nanti kita akan bahas di video penyampaian informasi berikutnya ya Bapak Ibu untuk layout UKM ini. Nah, kalau misalnya dia terjadi kontaminasi silang, maka dia bisa dikategorikan sebagai
serius ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah oke, maka kita kasih oke. Selanjutnya ada klausul ke-11, kebersihan ruangan, peralatan, dan pengolahan. Ini juga prinsipnya sama ya, kondisinya harus terawat, saniter. Kalau sudah semuanya kita checklist. Ini kalau tersedia semuanya peralatan kesebihan sapu, pel, dan lain sebagainya, kita checklist oke. Kalau belum tersedia, maka kita tuliskan sebagai temuannya di sini adalah minor. Dan di sini keterangannya apa kondisi pada saat kita melakukan penilaian, itu ditulis seperti apa. Selanjutnya adalah klausul ke-12, fasilitas karyawan. Di sini ada bak cuci kaki, ada tempat cuci tangan, ada ruang ganti karyawan, ada toilet, persediaan sanitasi, dan nah ini ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan nih untuk misalnya bak cuci kaki umumnya banyak yang belum ada begitu ya, dibuat permanen. Tapi kita pembina mutu harus bisa memberikan solusi ya Bapak Ibu, tidak harus dibuat bak yang dari semen, itu nggak perlu. Ada misalnya dibuat dari apa ya namanya, besi begitu ya, kayak wadah dari besi, terus dikasih air. Nah, itu sudah berfungsi sebagai bak cuci kaki begitu ya, tidak harus yang permanen. Jadi lebih lebih murah begitu, terus bisa diaplikasikan kepada teman-teman UKM gitu ya, Bapak Ibu. Untuk tempat cuci tangan itu nanti kalau misalnya tidak ada, ini bisa dikategorikan serius atau toiletnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia bisa kritis. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah kritis, kita tidak bisa memberikan sertifikat mengeluarkan sertifikat SKP begitu ya Bapak Ibu. Maka teman-teman pembina mutu dalam melakukan pembinaan harus betul-betul diperhatikan bahwa toiletnya itu memadai, bersih, dan berfungsi dengan baik gitu ya. Dengan tempat cuci tangan juga seperti itu, dilengkapi dengan sabun, dilengkapi dengan petunjuk cuci tangan, dan tisu pengering ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti ini sama halnya konsep berpikirnya adalah bagaimana ini deskripsinya kita baca, terus disesuaikan dengan kondisi lapangan gitu ya. Selanjutnya adalah klausul ke-13, bahan kimia dan bahan berbahaya. Kalau ada bahan kimia penggunaannya gitu ya, Bapak Ibu harus memberikan label dan di tempat dipisah ya, penempatannya dipisah. Kalau misalnya tidak diberikan label dan penempatannya tidak tersendiri begitu, walaupun sederhana misalnya ditaruh di box itu juga sudah bisa loh Bapak Ibu, tidak harus di ruangan khusus ya. Kalau UKM taruh box tulis bahan kimia, desinfektan misalnya apa atau yang lain ya. Kalau tidak ada maka dia akan menjadi temuan. Selanjutnya adalah di klausul ke-14 Bapak Ibu, limbah padat dan limbah lainnya. Ini adalah penanganan limbah. Kalau dia ditangani segera setelah proses itu maka dia oke, ditentukan oke. Kalau tidak ditangani lama gitu ya penanganannya, maka dia akan menjadi temuan minor. Begitu juga dengan tempat pembuangan limbahnya. Limbahnya pembuangan seperti apa? Itu kita cek juga ya Bapak Ibu di mana posisinya. Selanjutnya adalah di klausul ke-15, pengemasan dan pelabelan. Cara pengemasan ini ada dua ya, dilakukan cepat, saniter. Kalau misalnya ini semua sudah dilakukan, maka ini tulis oke. Kalau belum, bisa minor, bisa mayor, tergantung kondisi UPI masing-masing ya. Selanjutnya adalah pemberian label pada kemasan. Saya rasa ini udah jelas ya, penyimpanannya di tempat yang kering gitu ya. Misalnya bebas dari apa namanya di tempat tersendiri begitu, tidak mengkontaminasi produk, itu menjadi perhatian kita. Selanjutnya adalah ke klausul ke-16, kebersihan dan kesehatan karyawan. Nah, ini sudah punya belum pakaian kerja misalnya terpelihara dengan baik. Kalau belum dan tidak menggunakan pakaian kerja apapun, dia bisa masuk mayor gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya dia pakai pakaiannya yang dari luar yang misalnya tidak bersih, kan bisa jadi itu akan mengkontaminasi produk yang diproduksi. Kesehatan karyawan, kalau misalnya sudah ada belum nih karyawannya misalnya aturan kalau sakit nggak boleh masuk kerja begitu ya, maka
harus masuk ke dalam checklist ini. Kalau misalnya sudah dilakukan berarti oke, kalau misalnya dia masuk kerja berarti dia bisa merupakan, penyimpangan yang dengan kategori serius gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan, klausul ke-17 ada program peningkatan keterampilan enggak, misalnya, apa namanya, training, kalau misalnya ada, kita berikan oke, kalau belum biar menjadi temuan minor. Dan terakhir adalah klausul pengendalian binatang pengganggu ini, misalnya ada insect killer belum, terus, saluran pembuangan air ditutup dengan kawat tidak agar misalnya binatang-binatang pengerat tidak masuk. Kalau sudah itu semua dilakukan, maka kita checklist oke. Kalau belum dilakukan sama sekali, maka kita bisa jadikan temuannya temuan, ini mayor ya. Baik. Setelah itu kita akan melakukan hasil penilaian ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari hasil yang kita tadi tulis di sini Bapak Ibu menghitung mana yang berapa minor, berapa mayor, berapa serius, dan berapa kritis. Ini harus diisi semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengecek dari sini jumlah penyimpangannya. Kalau misalnya dia minornya 6, mayor, serius, kritisnya 00, maka dia nilainya A. Kalau ini kriterianya, maka nilainya B. Kalau ini, maka kriterianya C. Kalau gagal, ini ada kritis satu aja, maka gagal dalam proses pengajuan verifikasi SKP. Maka diusahakan Bapak Ibu semua untuk hal-hal kritis menjadi pembinaan atau perhatian betul-betul dari teman-teman pembina mutu. Selanjutnya kalau kita sudah menghitung, maka kita kan sudah bisa menentukan apakah nilainya A, B, C, kita tulis misalnya C gitu ya, kita tandain. Selanjutnya kalau sudah oke Bapak Ibu di sini ditulis penanggung jawab siapa, misalnya namanya siapa, terus UKM mana, di sini adalah tempatnya dan tanggal berapa, dan ketua tim pembinaannya atau verifikasinya siapa. Misalnya ketuanya di sini saya gitu ya dalam pelaksanaan ketua verifikasi ini. Selanjutnya dicap oleh UP-nya, dan selanjutnya kita harus memberikan saran perbaikan dan tindak lanjut. Jadi dari sini nomornya ditulis, klausulnya klausul berapa ya Bapak Ibu, naik ke atas, klausulnya nomor ini ditulis, dan keterangannya apa di sini. Dituliskan nih saran perbaikannya gimana, tergantung Bapak Ibu semua dalam memberikan saran perbaikan. Nah baru nanti semuanya ditulis temuan-temuannya dan saran perbaikannya apa, baru rencana tindak lanjutnya mereka harus melakukan hal itu adalah 1 bulan ya Bapak Ibu, di sini ditulis 1 bulan. Selanjutnya di sini ada tanggal, kita tuliskan di sini Bapak Ibu semua, dan nama dan tanggung jawab penanggap UP-nya siapa, misalnya Bapak Ahmad gitu ya. Itu ditulis, dicap, dan ini pembina mutunya siapa dan tanda tangan di sini. Misalnya timnya ada 2 atau 3 orang begitu ya Bapak Ibu. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian sharing dari saya terkait informasi ya terkait bagaimana cara pengusahaan kuesioner verifikasi atau supervisi untuk UKM ya, UP mikro kecil begitu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama pembina mutu di kabupaten kota ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika video ini ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.